Film dimulai dengan seorang gadis muda memanjat tangga untuk mencapai atap rumahnya agar bisa melihat dunia yang penuh warna dari kota. Namun, ibunya menghentikannya dari melakukannya. Ibu tersebut juga mengatakan kepadanya bahwa mimpi tidak selalu terwujud dan bisa hancur dengan berbagai cara. Gadis muda itu menolak untuk turun dari tangga, yang menyebabkan ibunya menggoyangkan tangga untuk membuatnya turun. Anak kecil tersebut bertanya kepada ibunya, apakah dia akan membuat anaknya sendiri jatuh. Ibu menjawab bahwa karena dia adalah ibunya, dia akan merawatnya bahkan jika dia jatuh. Tetapi jika kamu pergi mencari mimpi kotamu, tidak akan ada yang akan merawatmu jika kamu jatuh. Namun, gadis itu tetap bersikeras tidak turun dari tangga. Ibunya terus menggoyangkan tangga, dan kemudian gadis kecil itu jatuh. Kemudian film berpindah ke masa depan, mengungkapkan bahwa namanya adalah Reshma. Sehari sebelum pernikahannya, Reshma, seorang gadis muda, kabur dari desa pedesaannya dan tiba di Madras dengan harapan menjadi bintang film. Dia mulai tinggal di sebuah rumah yang terletak di daerah miskin, dekat seorang wanita terasing bernama Ratnama yang dia panggil dengan penuh kasih sayang sebagai ibunya. Meskipun dia terus mengikuti audisi untuk peran-peran, dia gagal mendapatkan kesempatan. Seorang sutradara casting menghina dia karena dianggap tidak menarik dan tidak bisa berakting, dan memberinya uang untuk makan setelah melihat kondisi kelaparannya. Namun, dia malah memilih untuk pergi ke bioskop untuk menonton idolanya semasa kecil, Suryakant, beraksi. Di sana, seorang pria menawarinya 20 rupiah untuk tidur dengannya. Meskipun dia meninggalkan bioskop itu dengan air mata, dia kemudian memikirkannya lagi dan bertekad untuk mendapatkan peran, kemudian mengunjungi lokasi syuting lagi. Dia spontan mengikuti audisi untuk posisi penari latar. Namun, dia menari dengan gaya sensual, menggunakan gerakan yang menarik perhatian asisten sutradara. Tetapi ketika sutradara film, Abraham, kembali ke lokasi syuting pada hari itu dan melihat rekaman tarian tersebut, dia sangat kesal melihat tariannya. Dia mengedit seluruh adegan tarian Reshma. Reshma dan Ratnama dengan penuh semangat pergi menonton film tersebut, tetapi sangat kecewa saat melihat bahwa tariannya tidak dimasukkan dalam film. Film tersebut gagal di box office, sangat membuat produser Selva Ganesh kecewa, yang kemudian mengingat kembali rekaman penampilan Reshma dan memasukkan lagu itu dalam rilis ulang di pusat-pusat B dan C. Film itu kemudian berhasil menarik kerumunan besar karena gerakan tari Reshma. Sama seperti Reshma, yang kecewa karena tariannya dihapus, memutuskan untuk pulang ke desanya, produser Selva Ganesh menemukan tempat tinggalnya dan menawarkannya peran dalam sebuah lagu dalam film mendatangnya. Selva juga menyarankan agar dia sekarang dipanggil Silk, yang lebih eksotis dan memikat. Pada syuting pertama, Silk menari dengan aktor Suryakant, idola masa kecilnya. Terpesonanya dengan dia, Silk mendapatkan perhatian dan kasih sayangnya dengan menawarkan hubungan jangka panjang. Sementara itu, Abraham mengajukan proposal film baru kepada Selva Ganesh dan sangat ingin mencast Suryakant. Namun, saran Suryakant untuk menambahkan unsur dewasa agar film lebih menarik secara komersial membuat Abraham marah. Silk perlahan membangun nama untuk dirinya sendiri di industri tersebut dan terus melakukan banyak film yang syarat dengan unsur dewasa bersama Suryakant, yang membuatnya terkenal. Dia mendapatkan banyak penggemar pria dan, dalam waktu singkat, menjadi sangat kaya dan populer sebagai simbol seksualitas. Adik laki-laki Suryakant, Ramakant, adalah penggemar berat Silk dan mulai berteman dengannya. Silk mulai menyukainya setelah menyadari bahwa dia adalah pria pertama yang mencintainya bukan hanya karena tubuhnya dan daya tariknya. Silk mengunjungi kampung halamannya dengan Ramakant dan senang melihat kerumunan yang berkumpul untuk melihatnya, tetapi hatinya hancur ketika ibunya menutup pintu di depan wajahnya. Di sebuah acara penghargaan, Silk dipuji karena penampilannya tetapi dihina oleh Suryakant yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lebih dari rahasia kotor semua orang. Terluka oleh kata-katanya, Silk mengumumkan bahwa dia akan terus membuat gambar-gambar kotor dan bahwa dia tidak punya keraguan untuk melakukannya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ramakant dan menjadi sorotan gosip tabloid setelah jurnalis terkenal Naila mengkritik Silk karena memiliki hubungan romantis dengan kedua saudara laki-laki tersebut. Untuk menghindari skandal dan juga untuk membalas dendam, Suryakant membuang Silk dari film-film mendatangnya, memaksa dia untuk bekerja dengan pembuat film yang lebih kecil dan tidak dikenal.
Dia kehilangan minat dalam pekerjaannya dan mulai merasa terancam oleh seorang aktris muda yang bercita-cita, Shakeela. Selama tantangan menari, dia mencoba untuk lebih menonjol dari Shakeela dengan menari dan akhirnya sengaja membuat Shakeela terjatuh. Sangat memalukan Ramakant yang sebelumnya berencana untuk memperkenalkan Silk kepada orang tuanya sebagai calon pengantin. Ramakant kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Silk mengatakan bahwa dia tidak mempunyai rasa malu tentang siapa dirinya dan pergi meninggalkan Ramakant. Silk juga keluar dari lokasi syuting film ketika sutradara memanggilnya karena tidak fokus pada syuting. Film tersebut berpindah 2 bulan setelah insiden tersebut. Untuk meredakan kesedihannya dan penolakan dari ibunya, Silk, yang sebelumnya sudah suka minum dan merokok, sepenuhnya beralih ke alkohol dan merokok. Dia menunjukkan gejala depresi. Dia juga mengalami peningkatan berat badan, sehingga kehilangan statusnya sebagai simbol seksualitas. Silk mendekati Selva Ganesh dengan tawaran untuk memproduksi film bersama. Pada akhirnya, penonton dan industri kehilangan minat padanya, dan film tersebut gagal. Di sisi lain, Abraham menyutradarai sebuah film yang dibintangi oleh dirinya sendiri, menjadi hit besar. Dia merasa bahwa akhirnya dia telah membuktikan kepada Silk dan dirinya sendiri bahwa dia telah mengalahkan Silk. Tetapi Abraham menyukai Silk meskipun dia mengklaim bahwa dia membencinya. Setelah kehilangan ketenaran dan kekayaannya, Silk telah mengakumulasi hutang yang begitu banyak, sehingga dia mendekati seorang pembuat film kecil, bersedia menerima peran apapun. Dia terkejut mengetahui bahwa dia ingin dia melakukan film dewasa, dan dia menolak. Dia meracuninya dengan alkohol dan mulai memfilmkan, tanpa izinnya. Tempat tersebut dirazia oleh polisi, tetapi Silk berhasil melarikan diri. Dia memiliki beberapa visi tentang masa lalunya dan bertemu dengan Toko Ratnama di jalan dan mencoba untuk bersembunyi agar tidak terlihat olehnya. Benar-benar hancur dan tenggelam dalam penyalahgunaan zat, dia mencapai rumahnya dan menangis dengan getir. Abraham menemukan dirinya jatuh cinta dengan Silk, meskipun dia menyangkalnya pada awalnya, karena dia berjuang dengan dilema moral ini. Dia pergi ke kampung halaman Silk dan meyakinkan ibunya untuk menemaninya mengunjungi dia. Dia mencoba menelepon Silk tapi dia tidak mengangkat. Dia membawa ibu Silk ke Madras dan memutuskan untuk membawanya ke Silk keesokan paginya. Ketika dia akhirnya mendapat Silk di telepon, Abraham menjadi terkejut ketika dia memintanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuknya. Dia buru-buru ke rumahnya dan menemukannya terbaring di tempat tidur mati karena overdosis pil tidur, bersama dengan surat bunuh diri yang ditulis olehnya. Dengan berlinang air mata Abraham dan ibu Silk membakar jenazah Silk. Film tersebut berakhir dengan narasi Abraham memeriksa kehidupan yang telah dijalani oleh Silk, dan dia mempertanyakan apakah itu dia atau hidupnya yang benar atau salah. Dia juga berpikir bahwa Silk pasti sekarang menciptakan kegemparan di dunia lain juga, karena itulah sifatnya.